Jadi kau adalah Wiro Sableng, manusia yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212, ujar Dewi Kalahijau pula. Si pemuda hanya tertawa. Agaknya kau dan murid-muridmu kurang senang dengan pertemuan ini, bukan? Dewi Kalahijau merenung sejenak. Namun Wiro Sableng dan gelaran pendekar kapak maut naga geni 212 itu memang sudah sejak lama didengarnya. Ketika dia memberi tugas pada murid-muridnya dan ketika dia sendiri meninggalkan gua di Gunung Merapi, Dewi Kalahijau sudah mengetahui bahwa pendekar itu adalah salah seorang dari sekian banyak lawan-lawan yang bakal dihadapinya dalam rencananya mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Dan bila hari ini dia berhadapan, tidaklah pernah diduganya sebelumnya kalau pendekar kapak maut naga geni 212 adalah seorang pemuda berparas gagah. Tapi dia telah menyaksikan sendiri kehebatan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan dirobohkannya dalam satu jurus, dan sepasang kematian dibikin konyol dalam 2 jurus. Manusia-manusia lihai macam ini, apalagi segagah Wiro, sangat dibutuhkan oleh Dewi Kalahijau dalam rencana besarnya. Maka berkatalah perempuan itu, meski kau telah membunuh 2 orang anggota partaiku, namun dengan memandang kepada nama besarmu, aku bersedia mengampuni kau punya jiwa asal saja kau segera berlutut dan mengangkat janji bersedia masuk ke partaiku. Kelak kau akan kuberi kedudukan yang tinggi dalam partai. Wiro Sableng usap-usap dagunya. Janji yang bagus dan muluk, katanya. Lalu kalau aku duduk dalam partaimu, berapakah kau mau gaji aku? Pemuda gendeng, ketus Dewi Kalahijau. Orang sudah bersedia memberikan ampun masih saja bicara ngelantur. Dewi, jangankan masuk partaimu, melihat parasmu saja aku sudah mau muntah rasanya. Dan menyaksikan kejahatanmu berdiri bulu kudukku. Terus terang saja, aku sudah lama mendengar tentangmu dan murid-muridmu. Kejahatanmu sudah lebih dari takaran. Dosa kalian sudah setinggi langit, sedalam lautan. Kalian tak akan berhasil mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Dunia persilatan akan bersatu untuk menghancurkan kalian. Karenanya lebih baik kalian kembali pada kebenaran sebelum terlam. Tutup mulutmu, teriak Dewi Kalahijau gemas dan marah sekali. Kalau kau mau pidato, pidatolah nanti di akhirat. Perempuan ini berpaling pada kelompok murid-muridnya yang kini cuma tinggal 3 orang itu. Kala Putih, cabut nyawanya dalam 1 jurus, perintah Dewi Kalahijau penuh kepuasan. Kala Putih mengangguk, lalu memutar badan menghadapi si pemuda. Begitu sepasang mata Kala Putih beradu pandang dengan sepasang mata pendekar 212, maka tergetarlah hati gadis muka tengkorak ini. Sebetulnya sejak munculnya si pemuda tadi, Kala Putih telah tertarik hati oleh kegagahan pendekar 212. Apalagi setelah menyaksikan pula kehebatan pemuda itu. Di dalam diri Kala Putih terjadi semacam pertentangan. Hati kecilnya menentang dan tak mau disuruh membunuh pemuda gagah itu. Namun sebaliknya tugas gurunya mesti dilaksanakan, kecuali kalau dia ingin mendapat hukuman yang sangat berat. Kala Putih, kau tunggu apa lagi? Bentak Dewi Kalahijau. Lekas bunuh pemuda gila itu, Pak. Kala Putih maju lagi beberapa langkah. Bersiaplah untuk mati, pemuda tidak tahu diri, bentak Kala Putih, tapi dengan suara bergetar. Tangan kanannya diangkat ke atas, lalu secepat kilat
dipukulkan ke depan. Wut! Gelombang sinar hijau berseru beserta 6 ekor kala hijau beracun menderu ke arah pendekar 212 yang diserang bersuit nyaring dan melompat 5 tombak ke atas, lalu hantamkan telapak tangan kanannya ke depan. Serangkum angin dahsyat menderu memapasi serangan maut kala putih. Debu beterbangan, pasir dan kerikil berpelantingan. Sinar hijau dan ke-6 kala beracun tersapu lalu luruh ke tanah. Kala putih sendiri kalau tidak lekas-lekas mengelak ke samping, pasti akan dilanda angin pukulan lawan yang terus menyerempet ke arahnya. Itulah pukulan dinding angin berhembus tindih menindih yang telah dilepaskan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Berubahlah paras Dewi Kala Hijau, matanya membeliak. Demikian juga dengan ketiga muridnya, terutama Kala Putih yang menghadapi langsung sang pemuda. Putih, ku beri tambahan 2 jurus padamu untuk mematahkan batang leher pemuda itu. Ayo lekas. Mendengar ini, maka dengan segala kehebatannya menerjanglah Kala Putih. Wiro Sableng bersiul nyaring, tubuhnya lenyap dan terdengar suara siulannya. Jangan kesusu, tak karuan kalau menyerang, gadis muka tengkorak. Salah-salah bisa mencelakai dirimu sendiri. Aku paling benci bertempur dengan lawan yang muka aslinya ditutupi dengan topeng. Bukalah topeng tengkorakmu itu lebih dahulu. Kala Putih geram sekali mendengar ucapan pendekar 212. Maka Kala Putih lipat gandakan tenaga dalamnya dalam menyerang. Demikian hebatnya sehingga angin serangannya saja laksana topan prahara. Namun Kala Putih menjadi bingung sendiri karena siapa yang akan diserangnya. Pendekar 212 lenyap tak kelihatan dari hadapannya. Dalam kebingungannya, gadis bertopeng tengkorak ini melihat sesuatu menyambar ke mukanya. Kala Putih hantamkan tangan kanannya ke depan. Dia memukul angin kosong dan bret. Kala Putih berseru terkejut. Kedua tangannya menyampok lagi ke muka. Tapi tiada guna. Topeng tipis yang menutupi parasnya tanggal dan pindah ke tangan lawan sehingga kelihatanlah paras asli Kala Putih dengan jelas. Pendekar 212 Wiro Sableng sendiri terkejut bukan main sewaktu menyaksikan paras Kala Putih. Siapa menyangka kalau gadis berilmu tinggi dan berhati kejam lebih jahat dari iblis itu memiliki paras sedemikian jelitanya. Ah, sungguh satu hal yang luar biasa, kata Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepalanya. Parasmu begini cantik, tapi kenapa kejahatan dan kekejamanmu laksana lautan yang tiada bertepi? Kalau kau jadi gadis baik-baik, sekurang-kurangnya kau pasti akan dapat suami seorang adipati. Pemuda hina dina, tutup mulutmu, hardik Kala Putih. Didahului oleh 2 larik sinar hijau yang melesat 50 ekor kala maut, maka Kala Putih mengerimkan 2 tendangan dahsyat, sedang mulutnya menghembus ke muka. Dari mulutnya mengepul asap putih yang mengandung racun luar biasa jahatnya. Seluruh jalan darah di tubuh pendekar 212 terancam bahaya maut, kehancuran. Tak ayal lagi pemuda itu mengelak dengan cepat. Dan jika saja tidak ingat bahwa saat itu dia berhadapan dengan seorang gadis berparas jelita, maka pastilah Wiro Sableng akan mengirimkan serangan balasan yang tak kalah ganasnya. Sambil melompat menjauhi Kala Putih beberapa tombak, Wiro Sableng berseru,
Kala Putih, aku beri kesempatan padamu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pemuda hina, jangan bicara ngelantur, teriak Kala Putih. Kemudian sekali lagi dia melancarkan serangan ganas, meskipun dalam hati kecilnya timbul secuil keraguan. Dia menyadari memang bahwa sebagai seorang gadis tidak selamanya dengan ilmu kesaktiannya dia akan hidup dalam keadaan seperti itu. Namun untuk berpikir lebih panjang dia tak ada waktu. Gadis goblok, terdengar pendekar 212 memaki. Tangan kanannya memukul ke depan dalam jurus kunyuk melempar buah. Kala Putih menyambuti pukulan ini dengan hantaman tangan kanan yang mengeluarkan angin pukulan berwarna hijau pekat. Dua pukulan sakti itu beradu di udara, mengeluarkan suara dahsyat. Tubuh pendekar 212 tergontai-gontai, sedang Kala Putih tersurut mundur sampai 4 langkah dengan tangan terasa perih kaku. Penuh geram karena sebelumnya tak pernah menghadapi lawan setangguh pemuda itu, maka Kala Putih memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke perut, lalu mengalirkannya ke dada, terus ke tenggorokan. Ketika dia menghembuskan ke depan, maka satu gelombang asap putih yang lebih dahsyat dari tadi menyambar Wiro Sableng dalam 4 jalur arus asap, yaitu menggelung dari samping kiri dan kanan, dari atas lalu dari bawah. Inilah yang dinamakan ilmu 4 jalur asap kematian yang telah diciptakan oleh Dewi Kala Hijau dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakannya. Setiap muridnya memiliki asap ini yang warna asapnya sesuai dengan pakaian-pakaian mereka. Melihat jalur asap yang aneh ini serta hawa jahat yang menyambar keluar dari asap itu, bukan main kagetnya pendekar 212. Ilmu iblis apa pula ini, membatin Wiro Sableng. Kedua tangannya segera diangkat ke atas dengan telapak tangan menghadap lurus-lurus ke depan. Wiro tahu bahwa demikian hebatnya 4 jalur asap putih itu sehingga dia memaklumi bahwa akan besar risikonya jika dia mengelakkan diri ke samping atau melompat ke atas. Makanya begitu kedua tangan sudah terpentang, pendekar 212 segera menghantam ke depan. Dua larik angin yang tidak kelihatan karena tidak berwarna menghembus ke depan dengan amat derasnya. Itulah pukulan yang bernama angin topan melanda samudera yang telah dipelajari oleh Wiro dengan sempurna dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. Dua angin pukulan yang dahsyat dari pendekar 212 saling bentrokan dengan 4 jalur asap putih dari Kala Putih. Demikian hebatnya bentrokan itu hingga kedua kaki Kala Putih melesak ke dalam tanah sedalam 10 cm. Sedang sepasang kaki pendekar 212 sendiri amblas sedalam 3 cm. Keduanya masih berdiri berhadap-hadapan dengan tangan kanan yang tetap terpentang. Pada kening dan tubuh mereka kelihatan percikan-percikan butiran keringat. Tanda keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam. Dewi Kala Hijau yang melihat hal itu memaklumi bahwa jika dibiarkan lebih lama, maka dalam waktu yang singkat pastilah muridnya akan terluka parah di bagian dalam. Bahkan tidak mustahil akan menemui ajalnya, karena dalam pertempuran tadi matanya yang tajam telah dapat mengukur bahwa tenaga dalam Wiro Sableng jauh lebih tinggi dari muridnya sendiri. Tak menunggu lebih lama, maka Dewi Kala Hijau memukulkan tangan kanannya ke depan. Serangkum angin menderu tepat ke arah di mana angin pukulan
Wiro Sableng dan Kala Putih saling bentrokan. Langit laksana hendak runtuh, bumi laksana mau rengkah ketika bentrokan itu menimbulkan suara letusan yang bukan olah-olah kerasnya. Kala Putih terguling di tanah, tapi dirinya selamat. Wiro Sableng terhuyung nanar dan anehnya kemudian tertawa gelak-gelak. Dewi Kala Hijau, serunya, apakah kau masih belum melihat jalan kebenaran? Tutup mulutmu, manusia hina dina, bentak Dewi Kala Hijau. Dasar perempuan gendeng, balas memaki Wiro Sableng. Aku berani taruhan potong kuping bahwa maksudmu untuk mendirikan partai terkutuk itu tak akan berhasil. Dewi Kala Hijau tertawa sedingin salju. Partai Lembah Tengkorak bukan saja akan berdiri di dunia persilatan, tapi akan merupakan satu-satunya partai yang bakal menguasai dunia persilatan. Semua partai yang tak mau bergabung pasti musnah. Semua tokoh silat yang tak mau menjadi anggota pasti meregang nyawa, termasuk kau. Wiro Sableng tertawa membahak. Kau mimpi, Dewi. Kaulah yang bakal mimpi di neraka, tukas Dewi Kala Hijau. Lalu pada ketiga muridnya cepat memberikan perintah. Kalian bertiga cepat bikin mampus budak hina dina itu. Kala Biru, Kala Hitam, dan Kala Putih segera mengurung pendekar 212. Kala Biru memegang komando. Begitu terdengar suitan yang melengking langit, maka ketiganya pun berubahlah menjadi bayangan hitam, putih, dan biru. 5 jurus lamanya mereka menggempur dahsyat. 5 jurus lamanya pendekar 21 dilanda serangan-serangan yang sangat hebat. Harus menghadapi pukulan-pukulan sinar hijau dan kala maut sedang dari mulut masing-masing ketiga anak murid Dewi Kala Hijau itu. Tiada hentinya menghembuskan asap merah, hitam, serta putih. Yang setiap asap mempunyai 4 jaluran. 5 jurus di muka pertempuran semakin dahsyat. Pendekar 212 terdesak hebat. Berkali-kali pendekar muda ini melepaskan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih. Pukulan benteng topan melanda samudera, serta pukulan kunyuk melempar buah. Namun desakan ketiga anak murid Dewi Kala Hijau itu sukar dibikin buyar. Pendekar kapak maut naga geni 212 menggeram dan membentak dan lancarkan pukulan orang gila menggebuk lalat. Kedua lengannya membabat kian kemari, hanya 2 jurus ketiga pengeroyoknya bisa bertahan. Sesudah itu kembali Wiro Sableng terdesak hebat. Gila betul, kutuk pemuda itu penuh beringas. Dia melompat keluar kalangan pertempuran. Dewi Kala Hijau yang menyangka bahwa pemuda itu hendak melarikan diri berseru keras, budak hina, jangan kira kau bisa kabur dari sini hidup-hidup. Perempuan kunyuk, siapa bilang aku mau kabur? Tukas Wiro Sableng penasaran. Sekalipun kau ikut mengeroyok, tak bakal aku ambil langkah 1000. Majulah beramai-ramai. Kau terlalu takabur, budak hina. Murid-muridku, lekas selesaikan dia. Pendekar kapak maut naga geni 212 Sableng berdiri dengan kedua kaki merenggang. Sepasang tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke atas. Ketiga murid Dewi Kala Hijau menyerbu kembali, maka laksana titiran Wiro Sableng memutar kedua tangannya. Anginnya yang sangat hebat menderu-deru. Debu serta pasir bertebaran. Air telaga berombak-ombak. Daun-daun
pohon berguguran. Inilah pukulan angin puyuh. Kehebatan angin ini mengejutkan ketiga murid Dewi Kala Hijau. Tidak usah takut, kalian tak bakal celaka dengan ilmu picisan itu, teriak Dewi Kala Hijau. Maka lenyaplah keraguan ketiga gadis itu. Dengan serentak mereka menyerbu kembali, dan seperti yang dikatakan oleh Dewi Kala Hijau, memang kehebatan gempuran tiga gadis itu tak dapat ditahan oleh pukulan angin puyuh. 3 jurus kemudian pemuda itu kembali terdesak ke dekat panggung. Pendekar 212 keluarkan keringat dingin. Dia membatin, kalau benar-benar perempuan iblis ini dapat mendirikan partai lembah tengkorak, celakalah dunia persilatan. Dalam dia membatin itu, satu tendangan menghantam pinggulnya. Pendekar 212 terpelanting. Sebelum dia bisa mengimbangi diri, 4 jalur asap biru menyambar ke arah kepalanya. Sialan betul, gerendeng pemuda ini lalu cepat-cepat jatuhkan diri dan berguling ke tanah. Hahaha, nyawamu sudah di ujung hidung. Untuk penghabisan kalinya, aku beri kesempatan padamu. Menyerahlah, berlutut minta ampun, dan masuk ke dalam partaiku, kata Dewi Kala Hijau pula. Jangan mengigo perempuan muka tengkorak, sahut Wiro Sableng seraya berdiri. Jika murid-muridmu sanggup menerima pukulan yang bakal kulancarkan ini, baru aku bersedia masuk partaimu. Bahkan menjilat pantat kalian pun aku sudi. Habis berkata begitu, Wiro mengangkat kedua kaki. Sedetik kemudian, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, sedang kedua kaki melesak ke dalam tanah. Tubuh bergetar dan tangan kanannya kelihatan menjadi putih, sedang jari-jari kuku memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari, seru Dewi Kala Hijau terkejut bukan main. Murid-muridku, mundurlah, kalian takkan sanggup menerima pukulan itu. Guru, seru kata Kala Biru, kami bersedia mati demi berdirinya partai lembah tengkorak. Jangan tolol, bentak Dewi Kala Hijau. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Tangan kanannya tiba-tiba turun dengan cepat. Satu larik besar sinar putih perak yang sangat menyilaukan dan menebarkan hawa yang sangat panas menderu ke arah Kala Biru, Kala Putih, dan Kala Hitam. Ketiga murid Dewi Kala Hijau ini bersuit nyaring dan tanpa menghiraukan peringatan gurunya menyerbu ke depan membabi buta. Murid tolol, teriak Dewi Kala Hijau. Dengan cepat dia mendahului ketiga muridnya. Tangan kiri kanan mengirimkan pukulan Kala Hijau yang dahsyat. Ratusan kala beracun berlesatan, sedang begitu mulutnya menghembus, maka 4 jalur sinar hijau menggebu pula ke arah pendekar 212. Bum! Terdengar letusan membelah langit ketika sinar-sinar hijau dan sinar putih perak itu beradu di udara. Dewi Kala Hijau terguling di tanah, tapi tiada terluka, sedang pendekar 212 jatuh terduduk di tanah. Keningnya mandi keringat. Ketiga murid Dewi Kala Hijau berpekikan memanggil gurunya karena menyangka Dewi Kala Hijau terguling mati. Tapi begitu perempuan itu bangun kembali, legalah hati mereka. Yang hebatnya ialah ketika 2 sinar putih dan hijau itu bentrokan, angin pukulan pecah ke samping dan menghantam panggung besar. Panggung itu hancur berantakan. Mayat-mayat di atasnya berpelantingan.
banyak di antaranya yang mencemplung ke dalam telaga. Wiro Sableng berdiri dan memandang tak berkedip pada Dewi Kalahijau. Sepasang mata mereka saling beradu pandang, masing-masing sama mengagumi kehebatan lawan, terutama di pihak Dewi Kalahijau. Kekaguman terhadap ketinggian ilmu silat pemuda itu disertai pula dengan kekaguman terhadap kegagahannya. "Pendekar 212," berkata Dewi Kalahijau, "apakah kau masih belum bersedia untuk menyerah sebelum terlambat? Sampai saat ini masih ada waktu bagimu untuk masuk menjadi anggota partai Lembah Tengkorak. Kelak kau kuberi kedudukan yang tinggi, kita akan memimpin partai bersama-sama." Wiro Sableng tertawa dingin. "Aku dilepas oleh guruku dari pertapaan bukan untuk bersekutu dengan manusia-manusia macammu, tapi justru untuk membasminya." Maka marahlah Dewi Kalahijau. Dia memberi isyarat pada ketiga muridnya. Sesaat kemudian, disertai dengan jungkir lengking jerit yang mengandung maut, keempatnya pun menyerbu mengeroyok pendekar 212. Tentu saja pertempuran 4 lawan 1 ini tak dapat dilukiskan kehebatannya, karena Dewi Kalahijau dan murid-muridnya tiada memberi kesempatan lagi bagi Wiro untuk melepaskan pukulan sinar matahari. Maka dalam 3 jurus saja pemuda ini terdesak dan mendapat tekanan serangan yang berbahaya dan mengancam jiwanya. "Iblis-iblis betina, aku paling benci bertempur melawan musuh yang tak bersenjata. Tapi karena kalian telah lebih dahulu mengeroyokku secara pengecut, lagi pula terhadap manusia-manusia macam kalian tak perlu begitu memandang aturan persilatan, maka aku terpaksa mengeluarkan senjata." Begitu habis ucapan itu, maka menderulah suara mengaung laksana tempat itu diserbu oleh ribuan tawon. Dewi Kalahijau dan murid-muridnya merasakan kulit mereka menjadi sangat perih, sedang serangan-serangan yang mereka lancarkan kini menjadi buyar. Tubuh dan gerakan mereka hanyut terbawa arus sinar putih putaran kapak maut naga geni 212 yang berada di tangan Wiro Sableng. Dan kalau tadi mereka yang menggempur serta mendesak, kini terjadi hal yang sebaliknya. Berkali-kali mereka melepaskan pukulan Kalahijau. Berkali-kali mereka menghembuskan 4 jalur asap kematian, tapi percuma saja. Sinar putih yang menggulung-gulung dari kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro Sableng memusnahkan seluruh serangan mereka. Dewi Kalahijau menjadi cemas, gelisah. Nyalinya untuk meneruskan pertempuran menjadi tipis ketika ujung lengan pakaian hijaunya kena disambar putus oleh senjata lawan. Maka perempuan ini segera memberi isyarat pada ketiga muridnya. Keempatnya menyerang dengan gencar, lalu melompat keluar kalangan pertempuran. "Iblis-iblis pengecut, kalian mau lari kemana?" bentak Wiro Sableng memburu. "Budak hina dina, sayang kami tak punya waktu banyak untuk menghadapimu. Jika kau masih penasaran, silakan datang ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12. Habis berkata demikian, Dewi Kalahijau mengeluarkan sebuah benda berbentuk bulat berwarna hitam dan besarnya sebesar kepalan. Benda itu dilemparkannya ke tanah di hadapan Wiro Sableng. Wush! Bola hitam itu pecah, maka mengebullah asap hitam pekat yang tak tertembus pemandangan.
Keparat betul Maki Wiro Sableng. Dia menerjang asap itu dengan geramnya. Namun lapisan asap tebalnya sampai 10 tombak. Dan bila dia berhasil keluar dari lapisan asap itu, maka Dewi Kalahijo dan ketiga muridnya sudah lenyap. Mayat Kala Merah juga lenyap. Dunia berputar terus. Siang berganti dengan malam. Disambung lagi dengan siang, lalu malam, demikianlah seterusnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hari 12, bulan 12 semakin dekat juga. Dunia persilatan semakin tegang oleh kemunculan Dewi Kalahijo dan murid-muridnya yang hendak mendirikan partai Lembah Tengkorak. Di mana mereka muncul, disitulah terjadi pembunuhan. 6 partai persilatan musnah lagi, tinggal nama saja. Lusinan tokoh silat menemui ajalnya di tangan perempuan-perempuan itu. Sebenarnya akan lebih banyak lagi partai silat dan tokoh-tokoh silat yang bakal tamat riwayatnya jika saja kejahatan-kejahatan atau pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Dewi Kalahijo dan murid-muridnya itu tidak mendapat halangan dan tantangan dari tokoh-tokoh silat sakti. Satu di antara mereka yang paling menjadi momok bagi Dewi Kalahijo dan murid-muridnya ialah Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Berkali-kali Pendekar 212 menggagalkan maksud Dewi Kalahijo hendak menghancurkan beberapa partai persilatan. Berkali-kali pula beberapa tokoh silat karena bantuan Pendekar 212 berhasil meloloskan diri dari liang jarum kematian. Karenanya antara Dewi Kalahijo dan murid-muridnya dengan Pendekar 212 terdapat dendam kesumat yang tiada terkirakan besarnya. Namun demikian, di balik dendam kesumat itu tersembunyi pula satu perasaan di hati Dewi Kalahijo. Sang Dewi ini tidak mengetahui bahwa apa yang dirasakannya itu dialami pula oleh muridnya sendiri, yaitu Kala Putih. Sebelum masuk ke dalam dunia persilatan, Dewi Kalahijo pernah jatuh cinta terhadap seorang pemuda. Pemuda itu kemudian menemui kematian di tangan satu gerombolan rampok. Ketika pertama kali bertemu muka dengan Wiro Sableng, terkejutlah Dewi Kalahijo, karena pemuda ini mirip sekali parasnya dengan pemuda yang pernah dikasihinya itu. Cuma bedanya Wiro memiliki rambut panjang gondrong. Ingat pada pemuda kekasihnya dulu dan melihat Wiro, sang Dewi merasakan seperti kekasihnya hidup kembali. Dan api cinta yang dulu padam kini mulai menyala lagi. Namun karena Wiro Sableng senantiasa menjadi penghalang besar dalam rencananya untuk mendirikan partai Lembah Tengkorak, maka benih cinta yang kembali menyubur itu menjadi tertindas tumbuhnya. Di satu pihak, Wiro Sableng bisa memberikan satu kehidupan yang bahagia bagi masa depannya. Di lain pihak, Wiro adalah merupakan musuh besar bagi rencana dan dirinya sendiri. Sementara itu, hari 12 bulan 12 semakin dekat juga. Dewi Kalahijo dan murid-muridnya tidak ada waktu lagi untuk menumpas partai-partai silat dan tokoh-tokoh silat yang menentangnya, karena dia harus mempersiapkan segala sesuatu di Lembah Tengkorak guna meresmikan Lembah Tengkoraknya. Maka Dewi Kalahijo menukar siasat. Kedelapan penjuru angin dunia persilatan disebarkanlah surat-surat undangan guna menghadiri hari peresmian berdirinya Partai Lembah Tengkorak.
Bila tokoh-tokoh silat dan ketua-ketua partai persilatan baik dari golongan putih maupun hitam sudah hadir nanti, maka pastilah siasatnya itu akan berjalan baik. Apalagi mengingat sampai saat itu dia telah memiliki sejumlah besar anggota-anggota partai dari jago-jago silat lihai yang telah ditundukkannya. Meskipun sudah terbayang oleh Dewi Kalahijo bahwa partai Lembah Tengkorak pasti akan berdiri dengan megah, namun hati kecilnya masih gelisah terhadap orang-orang seperti Pendekar 212 Wiro Sableng. Sekalipun tidak diundang, bukan mustahil Pendekar 212 akan datang ke Lembah Tengkorak, apalagi dalam pertempuran di tempat partai Telaga Wangi. Tempo hari, Dewi Kalahijo telah menantangnya untuk datang ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12. Selama mempersiapkan segala sesuatunya di Lembah Tengkorak, Dewi Kalahijo senantiasa mencari akal bagaimana cara yang paling baik untuk menghadapi Pendekar 212. Pemuda itu berbahaya sekali dan merupakan musuh besarnya. Namun, meski berbahaya, hati kecilnya tak menginginkan Wiro Sableng menemui kematian. Inilah satu ujian yang berat bagi Dewi Kalahijo. Memang bagaimanapun jahat dan terkutuknya hati seorang manusia, namun bila sinar cinta dan kasih sayang merayapi hatinya, maka dia akan dihadapkan pada kebimbangan. Cintakah yang mesti didahulukan atau cita-citanya? Seminggu sebelum tiba hari ke-12 bulan 12, Dewi Kalahijo memerintahkan muridnya si Kala Putih dan seorang anggota partai untuk mencari dan meringkus Pendekar 212 hidup-hidup. Menurut keyakinan Dewi Kalahijo, menjelang hari peresmian berdirinya partai Lembah Tengkorak, pastilah pendekar itu berada dekat-dekat sekitar kaki Gunung Merapi. Adapun anggota partai yang bernama Kala Putih ini ialah seorang tokoh silat aliran hitam yang berjuluk. Adapun anggota partai yang bersama Kala Putih ini ialah seorang tokoh silat aliran hitam yang berjuluk Si Jaring Hantu. Kehebatan Si Jaring Hantu, maka sampai dia diberi gelar demikian ialah karena dia memiliki senjata ampuh, yaitu sebuah jaring yang terbuat dari sejenis tali yang tak satu senjata pun sampai saat itu sanggup memutuskannya. 4 hari kemudian, maka kembalilah Kala Putih hanya seorang diri. Dewi Kalahijo menyambut kedatangan muridnya itu dengan heran. Ada perubahan pada paras Kala Putih. Mana si jaring hantu? Bertanya Dewi Kalahijo. Kala Putih menjura di hadapan gurunya, tapi tak segera menjawab. Kepalanya ditundukkan. Kalian berhasil menemui pemuda itu, kata Kala Putih mengangguk. Dan si jaring hantu berhasil menangkapnya. Kala Putih menggeleng perlahan. Dewi Kalahijo memukul meja di hadapannya. Putih, sikapmu aneh sekali. Cepat, berikan penuturan, bentaknya. Mana si jaring hantu? Tanya si Dewi Kalahijo sekali lagi. Si jaring hantu tewas di tangan pemuda itu, guru. Berubahlah paras Dewi Kalahijo. Dan Kala Putih meneruskan. Kami berhasil menemui pemuda itu di satu jurang sekitar 30 km dari sini 2 hari yang lalu. Kami berdua mengeroyoknya. Setelah bertempur 5 jurus, si jaring hantu berhasil meringkus pemuda itu dengan jaring saktinya. Si pemuda coba lepaskan diri, bahkan lepaskan pukulan sinar matahari. Tapi jaring tetap tak mau bobol. Namun ketika si jaring hantu datang mendekat, tiba-tiba sangat cepat sekali
pemuda itu berhasil mencabut kapaknya dan membabatkan ke depan. Tali-tali jaring putus dan kapak terus memapas perut si jaring hantu dan mati. Lantas aku kemudian menghadapi pemuda itu. 3 jurus saja aku sudah terdesak dan terpaksa harus melarikan diri. Dewi Kalahijo menggigit bibirnya, matanya meneliti paras muridnya, tapi tak jelas terlihat karena Kala Putih terus-terusan menundukkan kepalanya. Namun demikian, pandangan dan perasaan Dewi Kalahijo yang tajam bisa mengetahui bahwa di samping yang telah diterangkan oleh muridnya pasti terjadi apa-apa. Karena saat itu berada dalam kesibukan, maka Dewi Kalahijo memutuskan pembicaraan dengan berkata, "Kau pergilah bantu yang lain membereskan segala sesuatunya. Beberapa di antara undangan telah ada yang datang." Kala Putih menjura lalu pergi dengan cepat memasuki hari ke-6. Sementara para tamu telah banyak yang datang, maka Dewi Kalahijo melihat semakin jelas adanya perubahan pada diri muridnya si Kala Putih. Maka perempuan itu pun menyuruh muridnya menghadap. Begitu Kala Putih selesai menjura, Dewi Kalahijo segera membuka mulut. "Sejak kembalimu pergi bersama si jaring hantu, ada banyak perubahan dalam sikapmu, betul?" Kala Putih agak gugup tapi menjawab juga, "Tidak, tak ada perubahan pada diriku, guru." "Jangan bicara dusta. Jangan tipu gurumu. Jangan tipu dirimu sendiri," membentak Dewi Kalahijo. "Terangkan apa yang terjadi." "Tak ada terjadi apa-apa, guru," sahut Kala Putih. Dewi Kalahijo menggebrak meja. "Selama ini kau selalu periang, suka melucu, sering tertawa, dan bergurau dengan saudara-saudara seperguruanmu. Tapi sekembalimu 2 hari yang lalu, sikap dan sifatmu jauh berubah. Kau jadi pendiam, suka menyendiri, dan banyak melamun. Jangan kira aku ini buta, Putih. Kau berdusta, angkat mukamu, pandang mataku." Kala Putih mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan coba memandang kedua mata gurunya. Tapi cuma sebentar, sedetik kemudian kepalanya ditundukkan kembali. Untuk pertama kalinya, Kala Putih merasa ngeri dan takut melihat sepasang mata serta paras gurunya. Dewi Kalahijo menyeringai, "Kau masih juga merahasiakan perubahan sikapmu, Putih? Masih merahasiakan apa yang terjadi?" Tenggorokan Kala Putih kelihatan turun naik, kemudian terdengarlah ucapannya tersendat-sendat.